tidak pernah dibayangkan dalam pikiran kita melihat tetangga yang berasal dari Papua misalnya, kok agak hitam ya? Ternyata ada yang lebih hitam dari itu. Jadi itulah hebatnya Islam. Ketika orang dulu mengolok-olok Bilal bin Rabah, cuma hamba sahaya berkulit hitam legam, tidak ada kelebihannya dibandingkan orang Arab. Tetapi apa kata Nabi, tidak ada perbedaan warna kulit di antara kita. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahman wa zuwar Rasulullah. Makkah bisa juga diartikan tempat menangis, bahkan dari buka. Sejantan apapun lelaki, kalau sudah depan Ka'bah menangis juga. Menangis di Makkah itu kebanggaan. Kalaulah kita yang laki-laki ini tidak bisa menangis depan Ka'bah, perlu kita tanya diri. Lebih keraskah kita dari batunya Ka'bah sehingga tak pernah mengalir air mata depan Ka'bah? Tapi biasanya sejahat, sekeras apapun orang yang sampai di Makkah meleleh. Jangan tanya ibu-ibu, belum sampai Ka'bah ya baru ceritanya udah mulai mewek. Tapi ingatlah dan yakinlah, khususnya kita yang bapak-bapak, sekeras apapun sebelum ini, begitu pulang nanti akan melembut. Karena jemaah pernah cerita gini, nah katanya, jadi ibu nih, kebetulan dia dulu berangkat duluan, suaminya gak ikut. Setelah pulang ke Indonesia mau tidur nangis. Ditanya sama suami, kenapa? Teringat Mekah, teringat Madinah. Itu mulu, mau tidur cerita Mekah, cerita Madinah. Suaminya kurang suka. Beberapa tahun kemudian suaminya ikut. Setelah pulang langsung nelpon, nangis dia. Kenapa Pak? Saya sudah merasakan apa yang dirasakan istri. Ternyata serindu itu ke Mekah. Yang tidak bisa menangis sebelumnya, bahkan tidak suka ketika orang mengulang cerita yang sama, setelah dirasakan. Makanya serindu apapun orang yang belum pernah akan lebih sakit yang sudah pernah. Betul tidak? Kenapa kita pengen? Karena belum pernah. Kenapa kita rindu? Karena sudah pernah. Makanya kalau ada orang, ada ustadz lah, dia guru di satu madrasah atau pesantren bercerita tentang Makkah, dijadikan sebagai guru manasik. Sepandai apapun dia menyampaikan, tapi belum pernah umrah, belum pernah haji, rasanya tidak akan dapat. Tapi nggak nyampe. Tapi walaupun dia bukan ustadz, cuma sudah pernah datang haji, datang umrah, ketika bercerita tentang Makkah, kata-kata yang keluar dari mulut tapi hati yang berbicara, maka sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Seistimewa itu Makkah. Karena istimewanya lah Makkah tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali dalam keadaan berihram. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah dari ramainya umat Rasulullah, dari banyaknya umat Rasulullah. Kalau kita cerita duit, banyak yang lebih berduit daripada kita. Kalau kita cerita harta, banyak yang lebih kaya daripada kita. Tapi ketika panggilan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh mereka, maka syukurilah, kita telah dipilih oleh Allah untuk sampai di tempat ini. Makanya doanya Bu, yang pertama diminta itu izin dari Allah. Ya Allah, izinkan untuk datang. Kedua, bukakan pintu rezekinya. Ketiga, permudah urusannya. Banyak orang yang rezekinya banyak, urusan kalau dia mau ngurus pasti mudah, orang semua pakai duit. Tetapi kalau tidak ada izin, tidak akan datang. Banyak yang sudah ada izin, bisa sudah mendaftar, tapi urusan agak dipersulit. Travelnya yang gak bagus lah, yang janjinya sekarang berangkat ternyata entah kemana. Jadinya orangnya nggak kelihatan, nggak jadi juga. Jadi alhamdulillah, kita telah diizinkan oleh Allah
dibukakan rezeki oleh Allah dan dipermudah urusan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi adalah izinnya. Adapun rezekinya bisa jadi itu dari kita, bisa jadi dari orang lain, dari saudara kita, dari anak kita, bahkan dari tetangga. Dia orang kaya, saya suka lihat tetanggaku ini setiap 5 waktu ke masjid. Ya Allah, aku lagi punya rezeki, saya orang sibuk belum kesempatan untuk naik haji, naik umrah, biarlah biaya ini saya berangkatkan dia. Berangkatkannya, banyak kejadian seperti itu. Jadi kita sampai di Mekah bukan karena duit kita, tapi karena keizinan. Itu yang nomor pertama. Itu rahman wa zuwar Rasulullah, Allah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lain dari Mekah Ummul Qura, induknya semua perkampungan. Kemudian Mekah itu adalah satu tempat yang diberkahi oleh Allah, dan orang yang di dalamnya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di semua tempat itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Namun Mekah itu berbeda. Walaupun seseorang tidak bekerja, tidak ada masukannya, tetapi jadi orang Arab itu dari dulu, Bapak Ibu, terkenal dengan keramah tamahannya, dengan kedermawanannya, suka berbagi. Bahkan sebelum ajaran Rasulullah datang. Jadi orang jahiliyah dulu, Bu, karena gini, maka Ka'bah itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelum itu, tapi dibangun kembali di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Mekah memang tujuan orang-orang untuk tawaf di Ka'bah. Orang jahiliyah itu tawaf juga. Cuma mereka membangun patung-patung, membuat patung-patung berhala di depan Ka'bah. Mengatakan apa, patung inilah sebagai wasilah. Jadi mereka itu minta ke patungnya, biar patung yang minta ke Allah. Begitu ceritanya. Makanya dikatakan syirik, mensekutukan Allah, menyekutukan Allah. Jadi mereka percaya bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang mulia. Bahkan cara mereka menghormati Ka'bah itu, Bapak Ibu, melebihi dari kita. Bagaimana? Kalau dia sadar dirinya orang yang tidak baik, maka mereka akan tawaf di Ka'bah tanpa pakaian. Tak mungkin saya tawaf di Ka'bah memakai pakaian yang saya pakai untuk maksiat. Itu orang jahiliyah ini. Tapi memang secara agama kita itu sudah salah, buka aurat, ya kan? Tapi begitulah cara mereka menghormati Ka'bah. Maka siapapun al-wufud, rombongan yang datang ke Makkah, misalkan dia rumah pertama dan ada tamu masuk dari gang rumah dia, dari lorong itu, dia akan menawarkan tinggal di rumahnya, walaupun itu orang yang tidak dikenal. Setelah sampai di rumah, cara mereka menghormati tamu itu tidak akan ditanya dari mana, hendak kemana, apa tujuan, tidak akan ditanya. Selama 3 hari. Jadi selama 3 hari dijamu, tidak akan ditanya kenapa, tidak ada persoalan. Yang penting dijamu, dihormati. Bagaimana cara mereka menghormatinya? Kalau dia punya kambing, potong kambing. Kalau dia punya unta, potong unta. Dan mereka tidak hitung-hitungan. Itu hebatnya orang Arab. Sampai sekarang pun, makanya kalau kita datang ke Mekah, apalagi di waktu Ramadan, bagi yang sudah pernah datang di bulan Ramadan, andaikan kita datang tidak bawa duit, walaupun cuma 1 real misalnya, cuma ongkos tok sampai di Mekah, yakinlah tidak akan kelaparan. Walaupun tidak balik dari masjid, di masjid kita berangkat asar, akan banyak yang bagikan makanan untuk buka puasa, kurma. Di luar masjid ada yang bagi-bagi nasi, ya tapi nasinya nasi Arab lah, jangan pula cari nasi uduk. Cari rendang pula di Mekah, mana ketemu. Kemudian andaikan kita tidak bawa duit, mau pulang mikirin ada oleh-oleh enggak nih, padahal duit enggak ada, mau beli tidak punya duit. Kalaulah kita kumpulkan dari yang diberi oleh orang di Masjidil Haram ketika mau buka puasa, berpuluh-puluh kilo dapat kurma, anggur, kacang-kacangan. Jadi tidak akan kelaparan orang yang tinggal di Mekah. Cuma kadang
entah kenapa kelaparan juga, rasanya belum sesuai. Dan kita biasa makan nasi dikasih roti, nah, udah gitu rotinya tawar lagi gak ada rasa, udah gitu gak lembut lagi, kasar lagi, masih terasa gandumnya, akhirnya kelaparan. Tapi kalau kita cerita makanannya, maka selalu ada. Begitu hebatnya orang Arab menghormati orang-orang yang datang ke Mekah bahkan sebelum ajaran Islam itu ada. Kemudian di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dibangunlah Ka'bah. Kita sedikit mengulang kepada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah dengan seorang perempuan namanya Sarah. Siapa bu? Ada yang mulai tidur? Ada yang mulai tidur? Hati-hati. Namanya Sarah, tapi tidak punya keturunan. Di tafsir dikatakan sudah berumur 70-an. Dan Nabi Ibrahim hampir 90 tahun, belum punya keturunan. Akhirnya Sarah sendiri yang mencari anak gadis, mencarikan anak gadis bernama Hajar, dinikahkan kepada suaminya. Setelah menikah dengan Hajar, lahirlah anak yang diberi nama Ismail. Setegar apapun istri pertama, walaupun dia yang memilihkan istri kedua, tapi setelah lahir anak, takut cinta terbagi, cemburulah. Sudah sifatnya perempuan cemburu. Ada lagi yang lebih cemburu dari itu, istri Rasulullah, Aisyah. Aisyah itu satu-satunya istri Rasulullah yang gadis. Selain dari itu semua janda. Makanya kalau ada orang sekarang yang menuduh Rasulullah itu gila wanita, oh tidak. Kalaulah Rasulullah mau, dulu orang Quraisy sudah menawarkan akan kami pilih gadis paling cantik di Mekah dinikahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Istri pertama beliau janda kaya raya. Dapat omongan netizen lagi. Allah Muhammad itu mau nikah sama Khadijah, kan dia janda kaya, hartanya dong. Sampai Khadijah mengumpulkan semua pemuka-pemuka Quraisy, kalian semua jadi saksi semua hartaku atas nama suamiku. Khadijah. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang gila-gila wanita. Kalaulah ditanya siapa pria paling tampan di dunia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, siapa mau? Salah, bukan Nabi Yusuf, Rasulullah Muhammad. Jadi gini, andaikanlah kita buat kegantengan itu satu misalnya, maka semuanya punya Rasulullah, setengah punya Nabi Yusuf. Jadi satunya fullnya itu di Rasulullah. Kalau adalah bulatan kedua, setengah untuk Nabi Yusuf, setengah lagi kita bagi-bagi. Jadi seganteng apapun mas yang di belakang, jangan GR dulu sebenarnya. Jangan terlalu pede. Rasulullah itu full, tetapi Rasulullah punya haibah, punya wibawa yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan Nabi paling ganteng. Jadi kegantengan Nabi Yusuf itu membuat wanita tergila-gila. Makanya apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Yusuf keluar dari tempat yang sudah diatur oleh ibu angkatnya, semua wanita dalam ruangan itu tanpa sadar memotong tangannya. Andaikanlah Rasulullah dibukakan hijabnya, yang terpotong bukan cuma tangan tapi hatinya. Tetapi itulah wibawa Rasulullah. Orang yang dewasa tak akan sanggup memandang wajah Nabi. Makanya kalau kita lihat di hadis Bapak Ibu,
hadis-hadis yang meriwayatkan, sahabat-sahabat yang meriwayatkan ciri-ciri wajah Rasulullah, bagaimana penampilan beliau, hidungnya yang bak pedang bercahaya, alisnya yang kalau dari jauh kelihatan bersambung, tapi kalau dekat ternyata tidak. Apabila berkeringat, kening Rasulullah itu mengeluarkan cahaya, kalau Rasulullah tersenyum bagaikan permata. Semua yang meriwayatkan itu adalah sahabat-sahabat yang belum dewasa. Kalau yang sudah dewasa, apalagi yang sudah tua, ketika sudah depan Rasulullah pasti menunduk, tak akan sanggup. Makanya Rasulullah itu tidak punya bayang-bayang, Bapak Ibu. Dan Rasulullah itu salah satu ciri beliau dari beliau masih kecil. Ketika Abu Thalib membawa beliau berdagang ke negeri Syam, selalu dinaungi oleh awan. Rasulullah itu kemana-mana, sepanas apapun hari, sepanas apapun mentari, Rasulullah itu selalu dinaungi oleh awan. Kenapa? Karena matahari tak akan sanggup bertentangan langsung dengan wajah Rasulullah. Kalaulah matahari bertentangan dengan wajah Rasulullah, akan padam matahari itu, kalah. Rasulullah tidak punya bayang-bayang, karena yang punya bayang-bayang adalah yang kena pantulan cahaya, sedangkan Rasulullah sendiri adalah cahaya. Maka cahaya tidak punya bayang-bayang. Rahman Rasulullah. Rasulullah seganteng-gantengnya Rasulullah pernah ditolak wanita. Ketika Rasulullah menginginkan seorang perempuan, dia menolak Rasulullah. Tapi Nabi Yusuf, semua wanita Mesir menginginkan Nabi Yusuf. Jadi ada di Rasulullah yang tidak ada di Nabi Yusuf. Aisyah cemburu. Kembali kepada kecemburuan tadi. Apa katanya? Ketika Rasulullah bercerita, yang diceritakan selalu Khadijah. Ketemu kawan Khadijah dijamu besar-besaran. Sampai Aisyah itu bilang gini, bukankah Allah telah mengganti dengan yang lebih muda? Karena beliau hanya gadis satu-satunya, lebih cantik, kata Rasulullah. Dan itu dikatakan oleh Aisyah kepada putri Rasulullah, Fatimah. Apa katanya? Kenapa Rasulullah selalu menceritakan tentang ibu? Bukankah saya lebih cantik, lebih muda? Bahkan satu-satunya istri Rasulullah yang perawan cuma saya, katanya. Nangislah Fatimah, ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Jawab, kata Rasulullah, betul, keperawanan Aisyah itu kepada Rasulullah, tapi jangan lupa keperjakaan Rasulullah itu milik Khadijah. Ya kan? Iya dong. Karena istilahnya, bahasa kitanya, Aisyah itu menikahi budak, sedangkan Khadijah menikahi berondong. Iya dong. Umur 40 tahun, Rasulullah 25. Keperjakaan Rasulullah itu di Khadijah. Jadi Aisyah itu sangat cemburu orangnya, dan itu adalah sifat wanita. Tidak salah Pak ketika wanita cemburu, nggak salah. Bahkan pernah Rasulullah lagi datang tamu nih di rumah, bertepatan di rumah Aisyah. Tamu dijamu nih, Aisyah sudah menyiapkan jamuan di belakang. Tiba-tiba datang nampak jamuan dari rumah istri Rasulullah di sebelah. Aisyah lihat itu, tamu lagi banyak di rumah, dijatuhkan, dibanting itu jamuan oleh Aisyah depan tamu. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Kata Rasulullah, gharat ummukum, ibu kamu lagi cemburu, kata Rasulullah. Dan Rasulullah tidak marah. Coba kalau orang sekarang, kita punya tamu nih Pak, datang sibuk dari dapur, bam, pecahkan gelas. Apa yang terjadi? Perang. Makanya Rahman Rasulullah. Jadi dibawalah istri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Hajar ini biwadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di suatu tempat lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Yang dimaksud adalah tempat Masjidil Haram sekarang. Hanyalah berlantaikan tanah, beratapkan langit. Tidak ada apa-apa pun di sana. Dan ia bukanlah tempat orang singgah, karena tidak ada apa-apa, cuma Sahara. Sehinggalah sampai di tempat ini, di Mekah ini. Sudah sampai di sini,
Ditinggalkan lagi oleh Nabi Ibrahim, kembali kepada istri pertama, Sarah, di Palestina. Apa kata Hajar? Wahai suamiku tercinta, apakah kami akan ditinggalkan di sini? Cuma saya bersama anak kita yang baru lahir. Apakah sanggup Nabi Ibrahim menjawab? Coba kita bayangkan seorang ayah yang sudah berumur 90 tahun, kemudian punya anak kecil, disuruh dibawa ke tempat jauh dan ditinggalkan, dibiarkan tanpa tetangga, tanpa siapapun. Siapa yang lebih sakit sebenarnya? Pasti Nabi Ibrahim. Sudah 90 tahun umur, lama menunggu punya keturunan. Begitu punya keturunan, dibawa ke tempat jauh, dipisah dari anak tercinta yang didamba-dambakan selama ini. Dan itu bukan ke satu tempat yang ramai. Enggak ada orang di sini, Bu. Satu pun tidak ada. Nabi Ibrahim tak sanggup menjawab. Sampai pertanyaan ketiga, Allahu amaraka bihadza. Bang, istilahnya gitu. Apakah Allah yang menyuruh ini? Barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim, betul, Allah lah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyuna. Kalau memang Allah yang menyuruh, Allah tak akan membiarkan kami kelaparan, tak akan membiarkan kami ketakutan, tak akan menyia-nyiakan kami. Keyakinan kepada Tuhan dari seorang perempuan bernama Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tinggallah anak dengan ibu di suatu lembah tanpa penghuni. Habis belanja. Kepada siapa minta tolong? Tidak ada orang yang lewat di sini. Berlarilah Hajar ke Bukit Sofa, melihat apakah ada orang lewat bisa minta bantuan. Ternyata tidak ada. Berlari ke Marwah, sama juga. Lari lagi ke Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah 7 kali. Perjuangan seorang ibu inilah yang diabadikan hingga akhir nanti. Bahkan dia menjadi syarat, menjadi rukun dalam sahnya ibadah haji dan umrah yang kita sebut dengan nama sa'i. Tidak ada. Jadi di awal Hajar sudah yakin Allah tidak akan membiarkan. Apapun kekurangan pasti dicukupkan oleh Allah. Tetapi tawakal tidaklah sekedar berserah tanpa usaha. Usaha Hajar berlari minta pertolongan. Andaikan ada orang yang lewat, ternyata tidak ada. Lalu bagaimana cara Allah membalas perjuangan Nabi Siti Hajar ini? Allah menyuruh malaikat Jibril, biasalah anak-anak nangis, memainkan kaki. Dengan hentakan kaki Nabi Ismail ke tanah, keluar air dari dalam tanah. Apa kata Hajar? Zam, 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 zam. Artinya berkumpullah, dibuat kayak kolam biar gak kemana-mana airnya. Jadi dia susun pasir itu zam, 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 zam. Itulah sebabnya air itu dinamakan air zam-zam. Dan air zam-zam, apa kata Nabi? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam adalah tergantung niat orang yang meminumnya. Bahwa ta'mu tu'min, maka air zam-zam itu adalah air tapi bisa jadi sebagai pengganti makanan. Itulah belanja Siti Hajar dan Nabi Ismail. Jadi zam-zam itu mengenyangkan. Misalkan nih, kita di hotel nggak ada makanan yang cocok, nggak ada makanan yang sesuai, mau beli roti pun nggak masuk juga di mulut, minum zam-zam. Karena itu akan menahan lapar. Bukan oki jeli dering, ya, tapi zam-zam. Itu mengenyangkan. Dan air yang paling mulia yang ada di dunia saat ini adalah zam-zam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Air yang paling afdal yang ada di dunia adalah air yang keluar dari jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu di perang Hudaybiyah, sahabat kekurangan air, Rasulullah memasukkan tangan beliau ke satu tempat itu, ke satu wadah yang ada airnya, kemudian Rasulullah dari jari beliau keluar air. Itulah air paling mulia. Tapi air itu sudah tidak ada. Yalihi zam-zam. Kemudian setelah itu adalah air zam-zam. Fal Kautsar, kemudian telaga Kautsar di surga. Lebih mulia lagi Bapak Ibu air zam-zam daripada telaga Kautsar di surga. Setelah itu sungai Nil di Mesir, adapun sungai yang lain semuanya sama.
Kenapa lebih mulia Zamzam daripada Telaga Kausar? Kita kembali ke cerita Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah hendak Isra wal Mi'raj, dada beliau dibelah, dikeluarkan hatinya, dicuci, dibersihkan. Semua peralatan Isra Mi'raj itu dibawa dari surga. Apa peralatan atau kendaraan Rasulullah Isra Mi'raj itu? Apa yang dikatakan Isra, apa yang dikatakan Mi'raj? Aduh, udah pada tidur nih. Padahal aku lagi semangat-semangatnya nih. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam. Ya, kalau ibu mau kemana bu? Oh, mau ke kampung ini, mau pulang kampung. Kapan berangkat? Habis maghrib. Bahasa Arabnya Isra. Jadi kalau dijawab mau kemana Isra, mak, aku Nabi pula katanya. Isra artinya berjalan malam. Perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina dikatakan Isra. Dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah yang menjalankan, bukan Rasulullah jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, secara hitungan manusiawinya 1 bulan baru sampai. Tapi kalau dijalankan, yang diberangkatkan. Mana ada dalam cerita orang di tahun 70-an akan sampai ke Mekah dalam perjalanan 8 jam? Tidak ada. Tapi sekarang naik pesawat dari Soekarno-Hatta langsung Jeddah sampai. Nah, apakah itu akan terpikir di masa tahun 60-an? Belum ada pikiran ini. Nah, kemudian naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit itu dinamakan Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj, perjalanan malam dan naiknya Rasulullah, itulah yang dikatakan Isra wal Mi'raj. Apa kendaraan Rasulullah dari Makkah ke Palestina? Namanya Buraq. Ada yang pernah lihat gambar Buraq? Dulu ada tuh poster-poster yang biasa dipajang di dinding. Ya, gambar kuda, badannya ada sayapnya, wajahnya perempuan. Itu salah. Dan itu penghinaan kepada Rasulullah SAW, karena ternyata di balik itu semua adalah sebagai tuduhan bahwa Rasulullah itu gila wanita. Kalau masih ada poster itu di rumah, buang atau bakar. Dibakar, jangan dibuang. Kenapa? Karena di sana ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sama halnya juga Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada poster yang gambar kuburan, ada kain hijaunya, tulisannya di sana kuburan Rasulullah. Ada yang pernah lihat itu bukan kuburan Rasulullah. Tapi itu kata Syekh Jubrui adalah kuburan Jalaluddin Ar-Rumi. Kuburan Rasulullah tidak ada yang mengetahui bentuknya Bapak Ibu sampai hari ini. Kenapa? Karena kamar Aisyah itu setelah wafatnya Rasulullah sudah ditembok 3 lapis. Bahkan Raja Saudi pun tidak akan tahu bagaimana bentuk kuburan Rasulullah. Tidak ada. Makamnya ada. Orang yang paling akhir masuk kepada Hujrah Asy-Syarifah, kamar Rasulullah itu, tempat kuburan itu adalah As-Samhudi namanya. Dia yang menceritakan bagaimana letak kuburan itu. Adapun gambar-gambar yang dijual, ada bentuknya besar, ada kainnya, itu tidak benar. Nah, kuburan itu ada. Bahkan gini Pak, kalau misalkan ada orang cerita nih, Pak, kami pergi ke negeri Yaman berziarah kepada Nabi Harun, kami ke negeri ini berziarah kepada Nabi ini, kami ke negeri ini, ke kota ini, ke negara ini berziarah kepada ini. Kita percaya, boleh. Tidak percaya, tidak berdosa. Tapi ketika kita mengatakan saya pergi ke Madinah berziarah kepada Rasulullah yang bernama Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, dia ragu, benar gak sih ini Rasulullah? Faqad irtadda, kata Syekh Ali Jum'ah, ia murtad. Jadi modal kita besok nih,
berangkat ke Madinah, yakinlah bahwa yang akan kita ziarahi di Madinah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada keraguan, cepat-cepat bersyahadat. Karena kita ketika ragu bahwa itu Rasulullah, sudah keluar dari Islam. Jadi termasuklah yang membatalkan syahadat seseorang ketika dia tidak mengakui bahwa yang dikubur di dekat Raudhah di dalam Masjid Nabawi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana tadi? Kendaraan Rasulullah adalah buraq. Dan buraq yang samalah yang dulu mengantarkan Nabi Ibrahim dan Hajar Ismail itu ke Makkah. Jadi sampai di Mekah, kembali ke cerita yang tadi, tidak ada yang lewat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air dari kembali ke cerita Isra Mi'raj. Semua peralatan kendaraan dan pisau membelah dada Rasulullah itu dari surga. Tetapi ketika memakai air untuk mencuci hati Rasulullah, yang dipakai adalah air Zam-Zam, bukan dari telaga Kausar dalam surga. Itulah sebabnya air Zam-Zam lebih mulia daripada air yang ada di telaga Kausar dalam surga. Makanya kata Nabi tadi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam tergantung kepada niat yang meminumnya. Imam Bukhari mengarang kitab beliau di Masjidil Haram itu menulis, tidak makan, cuma minum air Zam-Zam. Kalau kita lagi sakit, Bu, minum air Zam-Zam, niatkan. Diniatkan dan harus percaya. Ud'ullaha wa antum muqimuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan yakin bahwa doa itu diijabah. Ada beberapa benda di dunia ini, Bapak Ibu, yang kita lihat kita berpahala. Salah satu melihat Ka'bah. Kita masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, tanpa doa, tanpa ngomong, kita dapat pahala. Kemudian melihat Al-Quran, kita buka Al-Quran, tanpa dibaca pun kita sudah berpahala. Itu sebabnya lebih dianjurkan baca Quran yang mushaf itu dalam bentuk kertas daripada dari handphone. Karena di handphone itu tidak dikatakan Quran sebenarnya. Karena di sana banyak, ada WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, dan dia cuma aplikasi. Tapi kalau kita buka kertasnya, lembaran mushaf ini, melihatnya saja kita dapat pahala. Ketiga, melihat kedua orang tua. Kita jumpa sama ayah sama ibu kita, pandang wajahnya tanpa berucap apapun, sudah dapat pahala. Dan yang terakhir, salah satunya melihat air Zam-Zam. Jadi melihat air Zam-Zam itu, Bapak Ibu, dapat pahala. Saya mau nanya nih, Ibu kemarin minum Zam-Zam, gimana cara minumnya? Berhenti, oke, baik. Iyalah, Ka'bah kan kiblat. Jadi gitu aja. Tuang, bismillah, minum, selesai. Nah, jadi caranya, Bu, tuang, ya kan? Lihat dulu. Sebelum kita berdoa pun, di situ kita sudah dapat pahala. Karena melihat air Zam-Zam adalah pahala. Allah Ustaz Rahmat, kenapa baru ngomong sekarang? Tahu ini nih mikrofonnya, baru cerita ini. Masih ada kesempatan. Nanti malam, besok, dan di Madinah. Madinah pun, Bu, semua yang ada dalam Masjid Nabawi adalah air Zam-Zam. Ya, jadi ambil gelasnya, gelas plastik, tuang, lihat dulu. Jangan langsung bismillah minum, Pak. Lihat dulu. Pandang dalam-dalam sampai ke dasar gelas itu. Ya Allah, sebagaimana bersihnya air Zam-Zam ini, bersihkan aku ya Allah dari segala dosa dan kesalahan. Ya Allah, sebagaimana sucinya air Zam-Zam ini, sucikan hatiku dari segala penyakit hati dan badanku dari semua penyakit ya Rabbal Alamin. Sucikan badanku, tubuhku dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
hanya 3 tegukan. Bismillah. 1, 2, 3. Dan kalau memang, karena gini, tidak semua orang suka dengan air Zam-Zam. Itu tidak dapat kita pungkiri. Kenapa? Karena banyak penelitian dari negara barat sana mengatakan air Zam-Zam tidak baik untuk dikonsumsi. Ada penelitian seperti itu. Karena mengandung entah asam lah, entah garam lah, entah apa yang tidak baik untuk kesehatan, kata mereka, agar menggoyahkan kita terhadap Zam-Zam. Apa kata Syekh Mustafa Al-Tilimsani? Mungkin penelitian mereka benar, tetapi kita minum Zam-Zam atas dasar keimanan. Karena Rasulullah mengatakan air Zam-Zam tergantung niat yang meminum. Kalau kita niatnya untuk penyakit, maka yang dapat penyakit. Tapi kalau kita niatkan untuk obat, maka yang kita dapatkan adalah obat. Jadi begitu cara minum Zam-Zam. Jadi untuk sekarang dan ke belakangnya, ke depannya, begitulah cara minum air Zam-Zam. Diamalkan. Kalau misalkan kita tidak bisa minum banyak-banyak, enggak Ustaz, cuma setengah gelas yang bisa saya minum, karena memang rasanya masuknya itu agak beda dengan air biasa, agak gimana gitu, berat gitu kan. Jangan ambil 1 gelas full, sedangkan yang diminum cuma setengah, sisanya dibuang. Itu nggak boleh. Bahkan ibu ya, pulang nanti kita bawa Zam-Zam dari travel kan 5 liter tuh per orang tuh. Udah belikan gelasnya yang segini-gini nih. Nah udah ya, yang kecil-kecil itu. Datang tamu, minum dah dia Zam-Zam tersebut, ada sisa, jangan buang ke tempat cuci piring, berdosa, karena jatuhnya ke tempat kotor, berdosa. Mungkin tidak berdosa bagi sebagian orang, tapi itu kurang adab. Jadi gimana caranya? Kalau kita mau minum, entah siapa dia, entah baru makan apa, nanti saya minum malah jadi penyakit. Misalnya nih, di lantai, di kain, atau di apapun itu, misalkan ini tempat cuci piring kita, pastilah ada sesuatu di sebelahnya ya kan. Tuang di sana dulu. Atau misalkan walaupun dia habiskan, pastikan masih ada basahnya tuh. Jangan langsung cuci. Kelengkupkan dulu gelas itu, biar airnya turun ke kain atau ke apa ini, biar dia kering sendiri. Setelah kering barulah cuci gelasnya. Jangan waktu sudah diminum, disusun bawa ke dapur langsung dicuci, nggak boleh. Biar dia kering dulu. Jadi begitu cara kita menghormati Zam-Zam. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak sih Ustadz air Zam-Zam dipanaskan? Mau bikin teh nih, tapi mumpung di Mekah, mau dong teh dari Zam-Zam, ya kan? Boleh apa tidak? Jawabannya dalam kitab Fadlu Ma'i Zam-Zam, boleh, karena itu tidak termasuk penghinaan kepada air Zam-Zam. Jadi kalau mau bikin teh di kamar, bikin air Zam-Zam, boleh. Jadi apapun yang kita niatkan ketika minum Zam-Zam, insya Allah dijabah oleh Allah. Jadi kalau ada saudara kita di kampung, Ustaz, saudaraku udah 5 tahun nikah nih, nitip kurma muda, belum punya keturunan, nggak apa-apa, kasih. Tapi lebih baik juga kasih Zam-Zam. Bilang sama dia waktu niatnya seperti cara yang tadi. Ketika mau minum, niatkan, ya Allah, semoga dengan Zam-Zam ini, sebagaimana bersihnya Zam-Zam ini, bersihkan rahimku. Kalau itu misalkan perempuan, kalau ada penyakit di sana atau tidak ada penyakit, menurut dokter biar diberi kesuburan. Tergantung niatnya lah minum air Zam-Zam itu. Ya, karena Zam-Zam itu sudah ada jaminan dari Rasulullah. Kalau kurma kan itu baru penelitian istilahnya, dan belum semua orang yang berhasil. Tapi tidak salah, jangan pula nanti Ustaz Rahmat gak membolehkan. Oh tidak, tetaplah berusaha, walaupun pada akhirnya takdir akan berjalan sesuai kehendak Allah Ta'ala. Mau obat lain yang gratis,
mandi hujan. Siapa nih yang ada saudaranya udah nikah belum punya keturunan? Bangun. Lagi semangat aku nih Pak. Kalau enggak aku lepaskan mikrofon ini, pulang ke depan. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ketika bercerita tentang perang Badar, yughashikumun nu'as, lanjutan ayatnya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air dari langit, maksudnya hujan, untuk membersihkan kamu. Satu ayat. Di ayat lain, apabila air hujan itu turun ke bumi, bumi yang gersang akan menjadi subur dan tumbuh. Dua. Kita ini berasal dari siapa, Bu? Bu, asal kita dari apa? Dari tanah. Kullukum min Adam, semua kamu adalah dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kita sadar kita semua berasal dari tanah, tapi berapa banyak orang yang berasal dari tanah namun sifatnya langit? Ada? Sudah tahu tanah, tapi emosi sangat tinggi. Nah, mungkin dari tanah sekreta kali ya. Bukan. Tanah harus panas dulu ya. Panas cuma 2 jengkal, tapi permasalahan sampai mati gak selesai. Panas gitu ya. Oke. Jadi kita ini berasal dari tanah. Ayat tadi bercerita pertama bahwa Allah menurunkan hujan untuk membersihkan kamu. Allah menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah. Maka si suami dan si istri harus dua-dua nih Bapak Ibu. Karena kadang mohon maaf kita yang laki-laki ini egois. Yang mandul biniku bukan aku, padahal dia perokok berat misalnya. Ya kan? Gak boleh gitu. Jangan selalu menyudutkan perempuan. Kita terlalu banyak, saya bela ibu-ibu dulu nih ya. Kita kadang terlalu banyak menyudutkan perempuan. Misal paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau adalah anak gadis orang lewat depan rumah pakaian ketat atau pakaian biasa aja tapi buka rambut, anak gadis sianu buka aurat. Tapi ketika lewat anak muda pakai celana pendek di atas lutut, biasa aja tuh. Pulang nge-gym dengan ototnya yang masya Allah biasa aja. Ganteng ya anak sianu, biasa aja. Tapi kenapa ketika perempuan yang buka aurat kita terlalu sinis? Begitu anak muda yang datang pulang dari tempat kerjanya atau pulang dari manalah gitu naik motor yang lututnya kelihatan, bukankah di atas lutut itu sudah aurat juga? Ya kan Bu? Tapi begitulah kehidupan. Jadi masalah di rumah tangga pun kadang seperti itu. Mohon maaf nih ya, baru ceritanya nih, saya pun masih jomblo sebenarnya. Tapi kajiannya kan begitu. Teorinya setidaknya ya insya Allah segera, insya Allah. Semoga yang belum dapat jodoh segera dipertemukan oleh Allah. Yang sudah berkeluarga belum punya keturunan segera dapat keturunan, insya Allah. Jadi dua-dua mandi. Tapi mandinya Bu, jangan dari air hujan yang ditampung, yang langsung dari langit. Jangan yang sudah dari atap ada pancuran kita mandi di sana, tidak. Misalkan hujan nih malam-malam nih, ya udah lewat aja depan rumah, nggak usah pula buka baju. Nanti tetangga ngapain sih dua pasangan suami istri ini? Nggak usah buka baju, yang penting sudah dapat dipastikan basah ke dalam. Dua-dua. Lihat dia ketika keluar rumah itu, ketika mau mandi itu, mau hujan-hujanan itu, ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku, sembuhkan, angkat penyakit itu. Tapi kata dokter waktu diperiksa semua sehat-sehat aja, tidak ada penyakit. Ya Allah, berikan kesuburan.
dia tidak punya penyakit tapi kurang subur. Ya Allah, jika ada penyakit maka angkat penyakit itu, sembuhkan. Jika kurang subur, ya Allah suburkan. Mandi dua-dua, basah kuyup sudah, mohon maaf, masuk rumah langsung hubungan suami istri. Gak asik Ustaz, harus agak romantis sedikit, ntar musik India gitu kan, gak jadi masalah tuh sebagai bunga-bunganya tuh. Angkol Hamis kucu apa, gak jadi masalah. Selesai langsung masuk ke kamar hubungan suami istri. Lah kalau mandi lagi buka, iya hilang bang, enggak, jangan mandi lagi, buka baju ya udah tempur. Nah, mohon maaf ya bahasanya agak ini, tapi ini kan demi ya kita cerita kajiannya nih ya. Dan saya pernah cerita begini, kebetulan dalam bus itu ada dokter 2 orang dari Semarang, dari Semarang apa dari Malang. Katanya masuk akal juga Ustadz ya, saya punya pasien seperti ini, dan dia pada akhirnya mengatakan itu kepada pasien. Karena kita berusaha secara kedokteran memang disuruh, kalau tidak percaya dokter maka terimalah penyakitmu. Tetapi Al-Quran pun punya solusi. Nah, ngapain kita bayar mahal-mahal kalau yang gratis tipsnya dari Allah Ta'ala itu pun lebih mujarrad juga. Jadi patut dicoba. Salah kalimatnya, jangan ada kata-kata dicoba. Buat anak kok coba-coba ya. Tapi ikhtiar kita, usaha kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Jadi begitu caranya. Jangan setelah hujan-hujanan mandi lagi, masih pakai sabun, sampo, hilang hujannya. Atau kalau memang baru keringatan nih, ya udah mandi aja dulu, setelah mandi barulah main hujan-hujanan, itu pun bisa. Yang penting air terakhirnya adalah hujan. Kapan waktunya? Selain malam Sabtu dan malam Minggu. Jadi mohon maaf, gak ada istilah weekend. Iya, mohon maaf nih, bagi kita umat Islam, dia malam ini kurang baik dalam urusan hubungan suami istri. Malam Sabtu, malam Minggu. Lalu malam apa? Mulai dari malam Senin sampai malam Jumat. Kalau dipersingkat lagi, malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Yang 3 malam itu. Tapi semua malam baik kecuali yang malam Sabtu dan malam Minggu. Kalau kita cerita mustajabnya, maka air hujan itu Bapak, walaupun tanpa niat tadi, memang sudah di dalam Al-Quran disebutkan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami menurunkan dari langit air yang diberkahi. Andaikan pun yang dua-dua ini mandi hujan gak ada niat sama sekali, itu otomatis jadi obat. Tapi ada hadis kudusi, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Nah, jangan main hujan, nanti pilek, nanti sakit. Kalimat ibunya lah yang bikin anaknya sakit, bukan hujannya. Karena kita sudah berprasangka kepada Allah bahwa hujan itu bikin sakit, maka itu yang kita dapatkan. Sebenarnya sunnahnya kalau hujan itu kita mandi hujan. Makanya ulama-ulama di sini nih, kita kan lagi, apalagi bulan kemarin yang pas hari Selasa, terjadi badai di Mekah, hujan, macam-macam lah cerita kan. Cerita itu betul, jawabnya betul. Tapi apakah orang Mekah menganggap itu musibah? Tidak. Banyak mobil yang rusak, mereka tidak memikirkan kerusakan. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah pernah bulan hujan juga, mereka lebih ke situ. Dan ulama-ulamanya pun kalau lagi hujan nih, yang di Masjidil Haram nih misalnya nih, mereka akan buka sorban mereka yang agak dijilbabkan, itu cara pakainya, dia akan ke hujan tuh, setidaknya walaupun cuma 30 detik gitu, untuk ngambil basahnya aja, kemudian keluar. Jadi di sini tuh kalau hujan enak. Jadi model rumah di sini Bapak Ibu udah lihat lah ya kan, seperti di sana misalnya tuh yang cuma kotak gitu kan, apartemen gitu yang beberapa tingkat. Nah, ibu-ibu tuh sama yang anak gadis akan naik rooftop tuh.
ke atapnya, karena kan nggak ada atap yang model kita ya cuma seperti itu. Mereka akan naik di atas main hujan-hujanan. Adapun yang anak-anak akan keluar dari rumah, bahkan yang dewasa, bahkan yang udah tua pun ikut main hujan. Dan saya termasuk yang main hujan kalau datang hujan. Nah, jadi di sini itu hujan itu dianggap memang berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti pada akhirnya ada banjir juga. Wajar banjir. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahulah Mekah itu batu bukan tanah. Jadi nggak ada serapannya, nggak ada penyerapannya. Ada paritnya iya, tapi tidak sebesar yang dibayangkan. Jadi tidak langsung genangan itu tidak langsung meresap, tidak langsung habis. Jadi ada 15 menit saja kalau hujan itu lebat, maka akan banjir. Apalagi lah yang berjam-jam. Jadi orang sini tidak menganggap itu suatu musibah. Nah, jadi ana inda dhanni 'abdi, saya tergantung prasangka hambaku. Maka apa yang kita sangkakan tentang hujan, kalau kita menganggap hujan jadi penyakit, maka itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menganggap hujan sebagai obat, maka itu akan jadi obat. Maka bagus Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan Bapak, dari mana yang lebih mujarrab, lebih mustajabnya? Bagus kita kalau datang hujan, turun hujan malam Jumat, tampung, tapi jangan yang dari atap tadi, yang langsung dari langit, ambil ember atau apa, depan rumah, tampung, masukkan ke botol, simpan. Ketika ada anak yang sakit, minumkan itu. Ketika ada yang kesurupan, minumkan itu. Karena sambungan ayat tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit untuk membersihkan kamu, wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan, dan menghilangkan gangguan syaitan dari kamu. Jadi air hujan itu obat untuk yang kesurupan. Air hujan di